Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferian Rahman Lambe, bertugas di SMK Negeri 01 Pangkatan, ingin melakukan video pembelajaran UKIN di SMK Negeri 01 Pangkatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Nah, gimana hari ini? Sehat dan luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita. Oke. Ayo coba perhatikan di dalam kolong mejanya atau di lantainya ada nggak sampah lagi. Nah, biar kita bisa enak belajarnya. Oke? Udah? Oke. Selanjutnya ketua kelas tolong bacakan doa. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan apa yang kita doakan tiap hari, apa yang kita minta tiap hari dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya Bapak ingin absen kalian. Aris Adrian, Adinda Tri Oktaviani, Angel Nenggolan, Bernika Anjani, Chelsea Kania, Devi Aura, Echa Situmorang, Eva Supriyana, Elvina Ramadhani, Jessica Nenggolan, Julia Krisnayanti, Juwita Waru, Kristina, Marcelia, Muara, Mustiada, Nesya, Nur Aulia, Resya, Seli Siringoringo, Salwa, Santia. Santia ada Santia? Sinta Anggraini, Yuanita. Oke, berarti kita hadir semua ya. Iya. Oke, biar semangat di siang hari ini. Nah, tahu kan kita harus ice breaking biar makin semangat. Oke? Oke. Jadi di sini Bapak punya 2 video. Pacu jalur atau tabola bale. Nah, harus goyang ya. Jangan ada yang nggak goyang. Oke? Ayo, silakan berdiri di sini ya. Kalian goyangkan lah sampai semangat ya. Ayo, nggak apa-apa. Semangat. Nah. Ayo. Nah, lagi. Ayo Bang, kurang kencang Bang.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tunggu dulu. Jangan duduk dulu. Nah, jadi untuk lebih semangat dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai pelajar, nah, ada baiknya kita nyanyikan salah satu lagu wajib. Oke? Oke, di sini Bapak ingin membawakan lagu wajib Garuda Pancasila. Pancasila, Akulah pendukungmu, panjang proklamasi, saya berperan untukmu. Pancasila dasar negara, bukan diberi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali ya. Baik. Sudah makin semangat? Oke. Minggu kemarin Bapak sudah membawakan materi tentang jurnal umum. Apa itu jurnal? Apa itu manfaat jurnal? Apa itu fungsi jurnal? Betul? Nah, sekarang ada yang masih ingat apa itu manfaat jurnal? Oh, silakan. Tepuk tangan untuk temannya. Silakan. Manfaat pencatatan jurnal. Manfaat dari penjurnalan dalam perusahaan adalah mengetahui jumlah yang akan dicatat di satu atau lebih perkiraan. Misalnya untuk mengetahui jumlah yang didebet atau yang dikredit tetap seimbang. Selain itu, jurnal umum juga bisa digunakan sebagai referensi atau tanda telah diposting ke dalam buku besar untuk kemudian dilanjutkan menjadi laporan keuangan suatu perusahaan. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk temannya ya. Kemarin Bapak juga sudah jelaskan apa itu fungsi jurnal dan ada berapa itu fungsi jurnal. Ada yang tahu? Nah, silakan. Fungsi jurnal dalam akuntansi ada 5. Yang pertama, fungsi historis. Pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. 2. Fungsi pencatatan. Jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsi analisis. Pencatatan dalam jurnal merupakan hasil analisis transaksi berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Keempat, fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Dan yang terakhir, fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kawannya lagi. Oke. Jadi, di sini kita masuk materi tentang analisis transaksi. Ya. Di sini Bapak sebelum masuk ke analisis transaksi, Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita, siswa dapat membedakan fungsi dari masing-masing jurnal. Siswa mampu membuat format jurnal umum, menunjukkan nilai integritas tanggung jawab, ketelitian, kejujuran dalam memproses transaksi. Oke. Kalian sudah paham materi-materi sebelumnya? Nah, sudah bisa kita lanjut tentang contoh transaksi dalam analisis? Oke, kita langsung ke materi ya. Kelihatan anak-anak?
Jadi kembali Bapak ingatkan, apa itu jurnal? Jurnal itu suatu buku catatan atau transaksi keuangan yang secara kronologis dan sistematis digunakan dengan menuliskan akun yang harus didebit dan dikredit. Oke? Kemudian gimana penulisan jurnal ini? Setelah dianalisis, kemudian diinput ke dalam buku jurnal. Nah, tabelnya seperti ini. Yang pertama itu ada tanggal. Yang kedua itu ada nama akun. Lalu referensi. Kemudian debit dan kredit. Tabel ini tidak bisa diganggu-gugat lagi. Memang seperti ini bentuknya untuk penginputan analisis. Oke, paham? Oke, ada yang sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Jadi Bapak lanjut ini. Oke. Kemudian ada rumus dalam jurnal. Yang pertama itu harta. Ketika harta bertambah, di mana posisinya? Di debit. Oke. Ketika harta berkurang, di mana posisinya? Nah, apa-apa saja kelompok harta? Ada yang tahu? Macam-macam aset. Kas, baru? Nah, perlengkapan. Terus? Oke. Kemudian ada utang. Kalau utang itu bertambah, posisinya di kredit. Kalau hutang berkurang, posisinya di debit. Udah, kemudian modal. Kalau bertambah, posisinya di kredit. Kalau berkurang, di debit. Demikian juga dengan pendapatan. Kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Kemudian yang terakhir ada beban. Beban kalau bertambah posisinya di debit, kalau berkurang di kredit. Mudah menghafalnya kan? Nah, kalian ingat aja hum PB. Terus ingat di sini kalau bertambah di debit atas sama bawah. Artinya harta dan beban di debit. Paham? Oke. Sampai di sini ada yang bertanya anak-anak? Nah, silakan berdiri. Apa langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mencatat transaksi di dalam buku jurnal? Iya. Langkah pertama yang harus kita catat atau kita identifikasi soal-soal transaksi. Kemudian diinput di akun jurnal. Oke? Terus ada lagi ingin bertanya? Oke, sabar. Coba nak. Baik, pertanyaannya, bagaimana pencatatan jurnal jika perusahaan membeli peralatan tunai senilai 2 juta? Nah, itu pertanyaan yang Bapak tunggu dari tadi. Jelas? Nah, tepuk tangan untuk kawannya. Di sini Bapak buat 2 jawaban. Senilai berapa tadi? 2 juta? Oke. Menurut kalian, mana jawaban yang benar? Di antara dua ini. Ayo, yang pertama atau yang kedua? Baru nanti kita jelaskan apa alasannya. Ayo, yang jawab. Jawaban pertama, siapa? Angkat tangan. Coba.
Nah, yang kedua berarti yang lainnya. Yang benar itu yang dua ini. Ya. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Kenapa bisa demikian? Tadi pertanyaan kakak itu peralatan dibeli secara kas. Oke? Nah. Di rumus tadi peralatan masuk ke dalam kelompok apa? Harta. Artinya kalau dibeli apa? Bertambah atau berkurang? Nah, artinya posisi peralatan ada di debit. Nah, kemudian apalagi yang mempengaruhi setelah ada pembelian? Nah, artinya uangnya keluar. Uangnya setelah membeli peralatan berkurang atau malah bertambah? Nah, maka posisinya di kredit. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, bisa Bapak lanjut? Bisa, Pak. Oke. Kita langsung masuk ke penjelasan contoh soal ya. Yang pertama itu Tuan Mamat menyetor uang pribadi ke dalam perusahaan Mamat Tailor sebagai modal awal usaha jahit sebesar 4 juta. Ya. Cara penginputannya itu seperti ini. Oke. Sesuai dengan rumus yang tadi, HUM-PB. Nah, modal kalau bertambah posisinya di kredit, kalau berkurang di debit. Oke, maka penulisannya kas di debit dan modal di kredit. Oke, paham? Paham, Pak. Nah, kemudian ada nama transaksinya disewa sebuah ruko untuk usaha jahit dengan membayar 1.200.000 untuk 6 bulan. Ada dua analisis transaksi di situ. Yang pertama sewa dibayar di muka. Oke, kenapa posisinya sewa dibayar di muka debit? Merujuk lagi pada uraian. Nah, setiap yang namanya sewa dibayar di muka itu yang pastinya ada bangunan. Ya. Sesuai dengan uraian disewa sebuah ruko. Ruko artinya perlengkapan. Perlengkapan itu masuk ke dalam mana? Harta. Ya, makanya posisinya di debit. Kemudian kas di kredit. Oke? Kemudian tanggal 4 Mei dibeli tunai perlengkapan jahit dan toko jaya dengan harga 800.000. Analisisnya di situ ada dua. Yang pertama harta perusahaan dalam bentuk perlengkapan jahit 800.000 di debit. Dan yang kedua ada kas di kredit. Oke, sama seperti contoh yang pertama tadi anak-anak. Yang mempengaruhinya itu tentang harta. Terus cara menganalisanya kita ingat rumus harta tadi. Oke? Nah, jadi di sini arti dari analisis itu artinya kita disuruh menuntut atau menggunakan logika berpikir kita untuk menganalisa atau menganalisis suatu uraian transaksi untuk diinput ke dalam buku jurnal. Ah, betul. Oke, kita lanjut ya. Kemudian telah diselesaikan jahitan pakaian langganan seharga 300.000 dan langsung diterima pembayaran. Nah, setelah kalian jahit dan terima uang, itu namanya apa? Pendapatan, ya. Oke, kita kembali lagi rumus tadi. Apa itu pendapatan? Pendapatan itu kalau bertambah, posisinya di kredit. Kalau berkurang, di debit. Maka sesuai dengan uraian tadi, dibuatlah contoh transaksinya. Yang pertama itu pendapatan bertambah di kredit. Sesuai dengan rumus kan? Nah, kemudian kas di debit. Oke? Oke. Lalu dibeli peralatan jahit toko sekawan seharga 1.500.000. Baru dibayar 500.000. Nah, itu gimana? Ada berapa transaksi di situ? Ada Nah, yang pertama itu peralatan jahit. 1. Yang kedua itu kas.
uang kita berkurang. Senilai berapa? 500.000. Ya, yang kemudian yang berpengaruh itu ada utang perusahaan. Oke. Kelompok harta tadi yang pertama, peralatan, kalau bertambah posisinya di debit. Kalau berkurang posisinya di kredit. Nah, sesuai dengan contoh uraian, harta perusahaan dalam bentuk peralatan bertambah 1.500.000. Nah, oke. Kas yang telah kita keluarkan berapa? Nah, 500.000. Nah, oke. Kemudian sisanya kemana? Jadi apa? Ah, jadi utang, betul. Jadi gimana kalau kalian salah tulis? Contoh misal kalian tulis 1 juta di debit. Nah, itu nanti penghitungan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tidak balance. Oke? Sementara siklus akuntansi itu ada banyak tahapan. Makanya kalian harus paham betul-betul analisis transaksi. Paham? Nah, habis dari jurnal umum ada namanya buku besar, ada namanya kelompok, ada namanya neraca saldo. Oke? Oke. Udah bisa kita latihan soal? Bisa, Pak. Oke. Jadi sebelum latihan soal, Bapak meminta kalian untuk membagi kelompok dengan 4 kelompok. Dimulai dari hitung dari sana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan begitu juga seterusnya. Paham? Nah, ayo Kak. Coba Kak. 3, 4, 2. 3, 4, 3, 4, 1, 4. Ayo. Sesuai dengan nomor tadi, kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sana. Ayo ada anak-anak, tolong pindah. Bang. Oke. Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Nah, jadi sebelum Bapak memulai atau memberikan kalian soal materi, Bapak coba ingatkan kembali kalian tentang rumus tadi. Rumus dalam jurnal. Jadi Bapak ingin perwakilan kelompok 1 dan 2 untuk maju ke depan, mengisi rumus jurnal dengan benar. Ayo nak. Ya, silakan nak. Nah.
Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, kelompok mana lagi yang bisa? Ayo, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya. Coba isi satu lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, sejauh ini kalian Bapak nilai sudah bisa dalam perumusan jurnal. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin kalian mendiskusikan soal materi dari Bapak. Kalian harus aktif, harus saling analisa antar kelompok masing-masing ya. Nah, oke. Bapak bagikan kertas, kemudian kalian langsung kerjakan. Oke, sudah mulai mengerjakan? Oke, Bapak tunggu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Nanti Bapak minta kelompok 2 dan kelompok 4 untuk mempresentasikannya. Oke? Bisa? Oke, tolong analisis sama-sama ya. Bagus, ayo Kak, dibantu kawannya Kak.
Ayo nak, saling analisa ya. Antar kelompoknya saling berbagi pikiran. Ayo diskusikan lagi.
Ayo 5 menit lagi harus udah siap ya. Ayo dalam diskusi teman kalian dulu yang ditanya. Nanti baru sama-sama kita bahas, oke?
Bagus. Ingat ya, debit dan kredit dalam menganalisa harus balance. Ya. Oke.
Oke, sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? 2, 3, 4? Oke, jadi di sini Bapak ingin kelompok 2 dan 4 dulu lah untuk persentase. Silakan kelompok 2. Bacakan hasil analisa kalian. Hasil logika berpikir kalian, oke? Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Berdirinya kami di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, yang pertama itu ada kas modal senilai 20 juta rupiah. Yang kedua ada beban sewa kas senilai 2 juta. Yang ketiga ada peralatan kantor kas senilai 1 juta. Yang keempat ada perlengkapan kantor utang usaha senilai Rp700.000. Yang kelima ada pendapatan kas senilai 5 juta rupiah. Yang keenam ada beban iklan kas senilai Rp300.000. Yang ketujuh ada beban listrik kas senilai Rp200.000. Yang kedelapan yaitu ada komputer kas senilai 4 juta rupiah. Yang kesembilan ada beban gaji kas senilai 1 juta rupiah. Yang kesepuluh ada free kas senilai Rp500.000 dan semuanya berjumlah Rp36.700.000. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian dari presentasi kami pada hari ini dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk ya. Ayo kelompok 4. Maju ke depan, presentasikan hasil analisa kalian. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Berdirinya kami di sini ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada kas bertambah 20 juta, modal berkurang 20 juta. Yang kedua, beban sewa bertambah 2 juta, kas berkurang 2 juta. Peralatan kantor bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. Perlengkapan kantor bertambah 700.000, utang usaha berkurang 700.000. Kas bertambah 5 juta, pendapatan bunga berkurang 5 juta. Beban iklan bertambah 300.000, kas berkurang 300.000. Beban listrik bertambah 200.000, kas berkurang 200.000. Komputer bertambah 4 juta, kas berkurang 4 juta. Beban gaji bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. Priv bertambah 500 dan kas berkurang 500.000 dan totalnya Rp36.700.000. Terima kasih. Selamat siang. Oke, tepuk tangan teman kita. Oke, jadi setelah Bapak lihat, Bapak membutuhkan juga hasil analisa dari kelompok 1 dan 3. Ayo silakan kelompok 1 dulu. Ayo bacakan hasil analisa kalian.
Baik teman-teman, selamat siang. Saya akan membacakan akun dan keterangan. Kas modal 20 juta, debit kredit 20 juta, beban sewa kas, debit 2 juta, kredit 2 juta. Perlengkapan kantor kas 1 juta, kredit 1 juta. Perlengkapan kantor uang usaha 7 juta, debit kredit 7 juta. Kas pendapatan bangga, debit 5 juta, kredit 5 juta. Beban iklan kas 3 juta debit, kredit 3 juta. Beban listrik kas 200 juta, kredit 200.000. Kompor gas 4 juta debit, kredit 4 juta. Beban gaji kas, debit 1 juta, kredit 1 juta. Prive kas, debit 5 juta, kredit 5 juta. Jumlah dari semuanya 36.700.000. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke. Bapak rasa sudah cukup lah yang maju ke depan. Karena waktu kita pun terbatas selama pembelajaran. Oke. Jadi dari hasil teman-teman tadi yang maju kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Menurut kalian mana yang benar? Mana hasil analisa kelompok mana yang benar? Kelompok 4. Nah, kelompok 2 ada yang sama jawabannya sama dengan kelompok 2? Tidak. Nah, betul. Artinya kalian tahu di mana salahnya kan? Nah, artinya memang semua bisa. Oke, kalau memang semua bisa. Tadi setelah Bapak lihat kesalahan dari kelompok 2, itu terdapat perbedaan penulisan. Walaupun balance dia dari tanggal 1 sampai tanggal 30, penulisan kesalahannya di pendapatan. Menerima pendapatan jasa sebesar 5 juta. 5 juta. Oke. Pada kas seperti ini mereka buat. Ini benar atau salah? Salah, betul. Seharusnya kas yang didebit, pendapatan yang dikredit. Oke, walaupun demikian, semuanya masih benar. Artinya masih ada kehilapan sedikit. Tepuk tangan untuk kelompok 2 biar makin semangat. Oke? Oke. Jadi di sini Bapak anggap kalian semua memang sudah bisa untuk analisa dan transaksi ke dalam buku jurnal. Bapak ingin kalian lebih mendalam lagi belajarnya. Nah, ini Bapak ada soal pilihan berganda. Tapi Bapak minta ini tidak diskusi. Nah, ini dilakukan secara pribadi. Oke? Oke. 6. Ayo dikerjakan secara pribadi ya. Tadi udah diskusi. Ini dikerjakan secara pribadi. Oh.
Baik, udah ada lembaran soalnya? Bapak tunggu sekitar 10 menit, tidak lebih. Oke? Oke, silakan kerjakan. Secara pribadi, tidak ada diskusi.
Ayo Kak, kerjakan Kak. Oke, selesai? Sudah? Oke. Silakan perwakilan satu orang untuk mengumpulkan ke depan. Oke. Baik. Jadi setelah Bapak panjang lebar menjelaskan apa itu jurnal, gimana contoh jurnal dalam bertransaksi, gimana cara menggunakan logika berpikir yang sehat, yang baik. Oke? Nah, jadi Bapak di sini ingin meminta kalian refleksikan diri. Nah, apa itu refleksikan diri? Bapak di sini ingin tahu gimana perasaan kalian ketika Bapak mengajar. Oke? Ayo diisi dengan jujur.
Oke, sudah selesai? Ayo kumpulkan satu orang lagi ke depan jawaban kalian. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, Bapak menganggap kalian itu semua sudah mengerti. Betul? Nah, ada yang belum paham? Ada? Nah, jadi karena Bapak anggaplah kalian semua sudah mengerti, Bapak ingin kalian buka halaman 41. Ayo buka. Di situ ada soal latihan. Minggu depan Bapak periksakan kembali jawaban kalian. Oke? Oke. Jadi diingat ya halaman 41. Jadi di sini sebelum kita pulang, Bapak memang harus menumbuhkan jiwa nasionalisme kalian lagi sebagai pelajar. Jadi Bapak ingin kalian berdiri dan kita menyanyikan lagu wajib nasional lagi. Ayo. Ayo semangat. Oke, terima kasih. Tunggu, sabar dulu. Nah, ini muka kalian karena udah siang, sangat lesu, sangat letih. Kita jogetkan lagi ya. Oke? Oke, sebelum kita akhiri, kita goyangkan dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Ayo anak-anak, semangat. Ayo, kemari. Mulai biar semangat, jangan ada yang lusu-lusu keluar dari kelas. Sudah pembelajaran. Ayo. Ayo Kak, senyum Kak. Jangan bermuntah. Ayo.
maka jadi satu sampai berubah. Kalau tiba-tiba gara-gara ada nona, ini dia cari kamu siapa yang punya. Kagak tahu lagi cara kamu menang. Ayo kak, goyang aja kak. Pokoknya keluar pintu tidak ada boleh yang berebut. Harus semangat belajarnya. Putarkan ke atas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk. Oke, masih ada yang lesu-lesu? Nah, jadi Bapak ingatkan kembali ya, kenapa Bapak dari tadi mengingatkan kalian rumus tentang jurnal umum. Berulang kali tadi Bapak ingatkan, kan gitu. Kenapa? Karena menurut Bapak itu sangat penting bagi kalian. Saat kalian nanti masuk kuliah ngambil jurusan akuntansi, ngambil jurusan ekonomi, ada namanya mata kuliah laporan keuangan. Yang pertama kali dipelajari itu ya tentang ini, tentang jurnal umum. Nah, jadi kalau kalian sudah tidak bisa menganalisanya, tidak bisa untuk menginputkan ke buku jurnal, nah, maka tertinggallah untuk pelajaran berikutnya. Pelajaran apa itu? Buku jurnal, buku besar, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, laporan laba rugi, sehingga gagallah semua laporan keuangan kalian. Oke? Oke. Jadi Bapak semua ingin kalian terus belajar karena di usia ini kewajiban kalian itu cuma satu, belajar. Jangan terlalu banyak bermain di luar. Oke? Nah, kenapa demikian? Karena semua itu butuh pengorbanan. Nanti kalian juga lah yang akan menikmati pengorbanan kalian. Kalian juga lah yang akan menikmati hasil dari jerih payah kalian sekarang ini. Oke? Oke, jadi sebelum Bapak tutup, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doa. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa.
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, semoga apa yang kita doakan tiap hari, apa yang kita doakan tiap waktu, apapun itu, semoga doa kita dapat dikabulkan. Betul, Kak? Betul, Nak? Betul. Betul, Nak? Betul. Betul. Kakak ini lesu kali dari tadi. Semangat, Kak, untuk belajar, oke? Oke? Oke. Belum makan kakak itu, oke? Jadi kalian mau pulang langsung atau gimana? Pulang langsung, nggak mau ice breaking lagi? Hah? Nggak ada lagi ice breaking bagi kalian? Hah? Kalian nggak pingin lagi goyang-goyang? Hah? Oke? Oke, kalau demikian sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa PR-nya tadi. Halaman berapa? 41. Diselesaikan, jangan sampai tidak diselesaikan. Oke? Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Tepuk tangan.